Kita ke materi dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Pada materi menyolati, ya, menyolati jenazah. Jadi sudah dikafani, persiapan untuk disolati. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Coba komentar jenengan apa ini lihat kayak gini. Lihatan gambarnya? Apa komentar jenengan? Kayak apa? Itu mungkin menurun-temurun. Terus mau Pak, sini pakai bunga enggak nih? Tidak. Ada yang pakai, ada yang tidak. Perlu enggak pakai bunga? Tidak. Bukan tidak wajib. Tidak. Sunnah. Ya. Tidak dituntunkan untuk ada bunga-bunga. Jadi Al-Kisah dulu itu ketika raja-raja di zaman kerajaan kita, mau Solo mau Jogja itu kalau ada pembesar atau orang dari kerajaan meninggal itu ada yang ngeronce kembang, ya, terus rakyat itu keluarga disuruh berobosan ya, di bawah krendo sebelum berangkat. Terus apa lagi? Disiapkan uang untuk disawuri gitu kan. Sekarang nek nyawuri 500-an ono sing njukuki ndak. Anak sekarang saya males. Ya, nek sekarang arep niat kaya ngono 100.000 gitu kan. Nek dulu kan zaman dulu. Tapi itu bukan dari Islam. Hanya pengen menunjukkan status sosial dulu itu dari kerajaan. Yuk ditiru karo dhewe sing ming receh. Itu ya jane ora pas gitu nggih. Jadi enggak ada ya. Kalau ini bagaimana komentarnya dengan? Ya? Menyolati itu enggak harus jenazahnya di atas meja itu enggak kok. Di bawah boleh kok. Ya. Hukum sholat jenazah. Hukumnya apa? Artinya apa fardu kifayah? Ada yang ingin menjelaskan secara betul fardu kifayah apa? Apabila sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain sudah tidak ada kewajiban lagi. Gitu. Terus jenengan mau di bagian mana? Mau di bagian mana? Di bagian yang melaksanakan fardu kifayah atau bukan? Jadi jangan kita kemudian berpikir wes ono lah ora rapopo iki fardu kifayah kok. Ya. Kadang-kadang ini salah di sini loh. Ya nyuwun sewu. Karena ming fardu kifayah ora rapopo. Jangan sampai terjadi begini. Saya harus ada di depan sebagai pelaksana fardu kifayah itu. Dan semua harus mengatakan saya. Ketika jenengan nanti takziah, apa mau takziah? Sudah wudu dari rumah. Karena mau nyolati. Nggih? Karena mau nyolati. Ya. Ini ada hadis-hadis yang luar biasa, Bu. Saya bawa hajat. Tidaklah seorang muslim meninggal disolatkan 40 orang yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun, lalu Allah akan beri syafaat pada jenazah itu dengan sebab mereka. Hadis riwayat Muslim. Penting dicatat di sini, cari teman 40 orang. Cari teman 40 orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun, sing nanti akan nyolati jenengan. Ya, ora usah cepak-cepak muni Pak Bupati, urung mesti nyolati jenengan, urung mesti apal doane. Ora mesti ketua partai apal dongane. Ora mesti pejabat yang lain apal doane nyuwun sewu. Tapi cari siapa yang itu yang kita gandeng, sing nanti akan memberi syafaat itu. Cari sekarang. Cukup kawan doso mawon. Sampai RM itu, makanya penting ini.
sak PRM lebih cukup, ayo kita podo nyolati. Ya, ini hadisnya itu. Jangan seneng banyak teman, apalagi teman di dunia maya banyak banget 5.000 follower. Nanti dulu. Itu akan menjadi pemberat hisab kita nanti di akhirat. Nyun sewu, ya. Tata caranya sekarang, ya. Kalau imam menyolati jenazah laki-laki, imamnya di mana? Sebelah di depan kepala. Kalau jenazah wanita di, nah ini jenazah perempuan, imamnya di situ, di tengah-tengah jenazah. Tapi kalau jenazah laki-laki sejajar dengan kepala. Nah, makmumnya seperti ini posisinya. Minimalnya 3. Meskipun jumlahnya sedikit dibuat 3. Wong 6-nya loro-loro gitu. Ya. Tapi boleh nggak sholat sendirian? Boleh. Ya. Semakin banyak semakin baik. Ya. Jumlah softnya itu minimalnya bagusnya 3 soft. Ya. Jadi ini tentang sholat jenazah. Nah, sekarang jumlah takbir dan mengangkat tangan. Ya. Pinten takbir? 4. Boleh enggak 5? Ada hadisnya enggak yang tidak memperbolehkan? Enten jebule. Jebule enten sing takbir 4. Tapi kita memakai 5. Kita pakai yang 4. Ya. Ini berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita 4 takbir. Ya. Maksudnya apa? Mau ketemu sing mau sholat 5 takbir, ojo gumun. Jadi kok 5 gitu loh Pak saya. Tapi kita melakukan 4 takbir. Kemudian tempat sholat jenazah itu ternyata gini Bu, ya. Sholat jenazah lebih utama dilakukan di luar masjid. Ya, bukan di dalam. Ya, ini kata Rasulullah. Rasulullah mengumumkan kematian An-Najasyi di hari wafat, lalu beliau keluar ke lapangan, lalu menyusun shaf untuk sholat, lalu bertakbir 4 kali. Ya, itu yang utama. Jadi boleh, tetapi juga di masjid. Ya. Jadi demi Allah tidaklah Nabi SAW menyolatkan jenazah Suhail bin Baidah dan saudaranya kecuali di masjid. Boleh ini dari utara. Jadi dua-duanya boleh di lapangan, boleh. Ya, saya waktu COVID malah jenazahnya nang kendaraan Pak, di kendaraan. Kadang-kadang sok mikir jani tidak kira apa-apa. Sekarang itu gelone nak belakang Pak. Duh kaya ora apa-apa janjane gitu kan. Dibuka ya apa-apa gitu. Nek sudah rampungan kayak gitu ya. Ini terkendala aturan Pak ya. Boleh nggak sholat di kuburan? Hah? Kenapa tidak boleh? Itu ada contohnya tuh. Dibolehkan. Ada hadis yang melarang, tapi itu lemah ternyata, ya. Dan yang sahih itu dibolehkan sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ketika ada seorang wanita yang meninggal dunia, dia adalah tukang sapu, marbot gitu. Ya, kemudian meninggal, sahabat tidak ngabari Rasulullah. Loh kok orang ngabari aku gitu Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan ini malam hari ya Rasulullah, takut kami mengganggu. Maka Rasulullah mendatangi kuburnya dan sholat jenazah di sana. Kemarin pas Pak Sulis meninggal itu, yang sholat jenazah di kuburan banyak sekali, ya. Terus banyak juga yang DM ke saya, memang boleh. Jadi ini, ya, boleh banget, ya. Banyak sekali itu yang nyolati setelah dimakamkan. Karena prosesnya cepat sekali itu kemarin pas Pak Sulis itu begitu datang langsung masuk ruang jenazah kan dari Karyadi kan, langsung disolati di PKU, langsung dibawa ke mana? Ke Mulyojoyo,
masjid terus langsung berangkat gitu, jadi cepat banget, jadi mungkin bodoh nggak sempat gitu. Nah, kasus seperti itu, ya, kemudian kita diperbolehkan untuk menyolati di makam. Jadi boleh ya? Yeah. Salat gaib itu pada asalnya adalah ketika kita menganggap bahwa seseorang itu belum disolati di sana. Karena apa misalnya? Karena terjadi bencana alam. Karena misalnya di daerah itu adalah tempatnya orang-orang kafir. Jadi kita di sini, belum disolati kira-kira gitu. Tapi nek sudah disolati, sudah sebenarnya itu tidak ada lagi kemudian sholat gaib karena sudah disolati. Sebagaimana tadi dikatakan hukumnya fardu kifayah. Sudah, gitu loh. Bukan kita kemudian banyak ini terjadi kemudian salah kaprah. Ada seseorang pejabat meninggal dunia atau kiai dan sebagainya, ulama yang meninggal kemudian diumumkan di sini, Pak, ayo kita sholat gaib. Itu sebenarnya tidak perlu. Kita sudah yakin lah kan beliau, apalagi sudah ditayangkan di TV, lewat media sosial, sudah disolati, sudah. Kecuali kita ada di sana, beda, ya. Jadi nggak ada kemudian itu seperti itu. Contohnya nggak ada, ya. Kecuali seperti itu. Kan dulu waktu tsunami di Aceh, ya kita lakukan sholat gaib misalnya. Kemudian ada bencana di lain tempat, ya kita lakukan sholat gaib. Begitu. Tata caranya bagaimana? Sama persis seperti sholat jenazah biasa. Nggih. Tur ora ono rukuk sujud lho nggih. Jadi penting kon sholat jenazah kalau tak golek nganurin sajadah. Nah, ibu-ibu penting ini ketika jenengan mau takziah tadi. Bu, pakaiannya itu sudah pakaian yang syar'i. Jadi jangan mengatakan ono rukuh pora. Ya. Udah enggak usah berukuh kan? Kalau pakaian sudah begini, lakukan sholat dengan begini. Karena apa? Lagi-lagi nyon sewu bapak-bapak ibu-ibu ketika sholat jenazah belum siap wudhu dari rumah, wudhu di ledeng tetangga. Itu wis nyolong. Kasusnya mau berbuat baik tapi nyon sewu air siapa tidak nembung. Kita jangan mengatakan ora apa-apa lah. Enggak. Wong kita keluar pakai sandal siapa besok akan ditanya, bukan hak kita. Nggih. Harus hati-hati ini. Sepele mboten? Ini loh sandal, nanti sandal saya dipakai jenengan kemana basah untuk wudhu. Itu enggak boleh. Saya ke sana kemudian pakai sandal jenengan enggak boleh. Apa kok kemudian air ini kasus di sini ada yang meninggal, saya wudhu di sana, keran-keran banyak di luar. Kecuali memang itu sudah diumumkan bahwa ini saya pasang keran di sini, silahkan setiap orang kita boleh memakai. Mau cuci tangan, bahkan disediakan sabun, mau wudhu silahkan. Saya di depan rumah saya kasih ledeng keran itu. Saya sudah niatkan di sini silahkan mau untuk wudhu, ada bakul itu bakso, mau air ambil silahkan. Jadi nggak ada kemudian nanti timbul hal yang tidak diperlukan. Kemarin saya di masjid itu ada bapak-bapak yang naruh minyak wangi, Pak. Dan minyak, terus saya tanya, ini yang naruh minyak wangi siapa? Saya, Pak. Gitu. Maksudnya apa? Lu harus jelas. Kalau enggak jelas, ini saya akadnya adalah supaya nanti orang ke masjid biar wangi pakai ini. Nanti jebule dia masangi gitu kan, jebakan itu nyuri milik saya tuh. Nah, siapa tahu kan? Ya. Karena kita nggak tahu niatnya, jadi harus ada akadnya betul itu. Oke. Kemudian tata cara sholat ini yang sesuai HPT. Ya, himpunan putusan
tarjih. Nyun sewu Pak, monggo dipun bagi. Tapi insyaallah jenengan juga nanti ya mudah-mudahan kertasnya nggak hilang ya. Kalau hilang nanti dicari di Google lagi seperti yang kemarin kertas kemarin hilang belum? Barang isih masa pelatihan. Nek wis rampung ya mbuh gitu kan. Sudah hafal? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi yang pertama adalah niat sholat jenazah, ya itu dalam hati. Kemudian yang pertama, ya takbir, ya kemudian membaca ta'awudz dan al-fatihah. Kalau di dalam HPT itu setelah al-fatihah langsung sholawat, ya. Tetapi dalam tuntunan yang lain itu takbir pertama al-fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, kemudian yang terakhir takbir salam. Boleh. Ya kita ini wong saya ngajarkan di sini kan harus ikut HPT nih. Nggak salah, dilapor ke Pak Agus nih, iya kan? Artinya gini, itu tadi yang saya katakan kita itu ora gumunan gitu, ya kan? Kita itu ora gumunan. Jadi seperti itu. Karena kebanyakan juga yang diajarkan di Muhammadiyah, yang sewu juga sing seperti itu Pak Agus, nggak seperti yang saya sebar ini. Jadi takbir pertama al-fatihah, takbir kedua sholawat Nabi, takbir ketiga doa, takbir keempat terus langsung salam, ya kan? Boleh. Itu yang saya biasa ajarkan juga begitu Pak. Oke. Mau ikut yang mana ini? Sing penting apal doanya dulu. Nek al-fatihah karo sholawat kan sudah hafal, ya kan? Sholawatnya yang sholawat seperti ketika sholat itu ya. Jadi kudu lengkap nggih. Ya itu hanya pegangan saja. Tapi yang paling penting adalah ini. Sing dungane rada dawa ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bima'in wasaltin wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darih, ya daron khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zaujih wa qihi fitnatal qabri wa adaban nar. Sinten sing dereng hafal? Dereng Bu? Niku napa? Nek men mboten mumet ampun manut niku mbawet nggih. Takbir pertama niki mboten usah. Sing penting niki ngapalne niki riyen. Nggih. Mangke jenengan ngagem sing biasa niku. Takbir pertama napa? Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga dongane niki sing kudu hafal. Soalnya niki mosok kon ngimami karo maca kan ya ora pantes niki. Nggih. Ini tidak kita hafalkan sekarang ini, ya, mesti ora hafal kok, nek tablet kira rampung gitu. Jelas Bu? Siapa yang sudah hafal? Niki mulane nek salat jenazah niku nek kan ngimami mesti udur-uduran. Jenengan mawon. Niku tuh apa sebabnya? Karena ora hafal gitu loh. Karena ora hafal. Jadi wis jelas niku, nggih. Lah niku masalahe ya wallahu alam. Allah paling pangapunten nggih. Nggih. Jadi tapi sebaiknya itu wong ini sing dituntunkan itu kumplitan nggih. Ya ini artinya nih. Ya. Ngaten nggih? Mboten ajeng kula warai ben apal ning kudu hafal. Ya. Kapan bisa hafal ini? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Apalnya ini kudu. Maka nek putri Allahumma ighfir laha. Tapi nek kelalen
Sah mboten? Nggih. Mau nyong salat jenazah Allahumma firlah. Padahal ibu-ibu mboten napa-napa. Nggih, dadi ora sah mboten napa-napa. Nggih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhal. Ora maca pun. Terus ki mangke nggih. Ya. Soalnya longko mulane ngeten Bu carane ben hafal Pak nggih. Pokoknya setiap ada berita kematian jenengan kudu rawuh murojaah hitung-hitung. Ngeten Pak. Lho murojaah lak niku. Nek mboten kaya niku mboten murojaah. Pas ana tanggane sedo pas luar kota, gitu. Yo banyak urung apal pas luar kota murojaah. Pokoknya dimanapun kita berada, ya. Karena nyuwun sewu, kalau seseorang datang nyolati jenazah, pahalanya berapa? 1 kirot. Kemudian ikut ke pemakaman tambah 1 kirot jadi 2 kirot. Nih ibu-ibu mboten lho nggih. Ibu-ibu jangan. 1 kirot itu berapa kata Rasulullah? Sak gedene gunung Uhud. Nih, sak gedene gunung Uhud. Ya gede. Ya. Kemudian tadi ditambah doa ini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa sahidina, ya. Ghaibina, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Nggih. Setelah wasahidina enggak ada wawunya Pak? Pundi, Pak? Wasahidina enggak pakai wawu ibina enggak? Wasahidina Wawu ibina enggak ada. wa ghaibina niki kirang niki wa ghaibina nggih. Wasahidina wa ghaibina Allahumma man ahyatahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian tadi salam keempat, ya, takbir yang keempat langsung salam, assalamualaikum. Ya. Kalau anak-anak tambahin ini doanya nih. Ya. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajron. Nggih. Niki mboten enten teng riku kados e. Napa enten? Enten. Nggih dikanu. Nah, terus assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Enten doa setelah salat mboten? Ini sudah doa kok Pak. Nggih, ya. Jadi jangan salah. Wong salat jenazah kan ora suwi banget, ora ngurung kok ora penak nek ora suwe gitu. Ora penak ora suwe. Pun niku pun cukup, ya. Sudah mencukupkan arep dongane apa meneh. Nggih to, niku dongane wis komplit niku, ya Allah ampunilah. Ya itu sudah komplit sekali. Jadi mau ditambah doa apa lagi, ya. Oke. Cukup niki? Ya. Kalau ada jenazah 2, laki-laki perempuan bareng dilalah, boleh enggak disolati bareng? Di mana posisi jenazah laki-laki, di mana posisi jenazah perempuan? Laki-laki paling dekat dengan imam. Jadi jenazah 5 gitu atau berapa boleh disolati bersama. Ora siji-siji. Nggih. Gitu jelas? Ada pertanyaan tentang sholat jenazah? Tidak ada. Terima kasih. Oh iya ada. Kalau seorang yang menyolati 3, Nggih. kan hari yang baik itu kan 3 sok. Nggih. Nah, itu Nah, 3 nggih mboten siji-siji ngoten mboten kaya nang galengan wae. Lagi sih. Nggih. Ngoten nggih.
Nggih. tentang wanita tadi disebutkan tidak boleh memakai. Ya, jadi wanita itu tidak boleh ke makam, tapi tidak sampai kepada haram, tidak. Ya, tetapi memang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena wanita itu lemah. Ya, karena wanita lemah. Bahasanya mungkin tidak disunahkan gitu ya. Tidak recommended gitu nggih. Iya. Tidak dianjurkan. Dan tidak ada pakaian hitam-hitam. Ya, yang sewu. Itu meniru Nasrani. Hitam-hitam itu. Jadi sungguhnya tidak ada. Ya, kan juga perlu tiru kita. Apa yang nggak ditiru? Makanya betul sekali kan hadis Rasulullah itu. Kita itu nanti akan ikut sehasta demi sehasta, sedepa seni, ya kan sampai masuk lubang biak pun diikuti. Siapa itu? Yahudi dan Nasoro. Sudah hitam-hitam, terus nyediain permen. Ya waduh. Apalagi? Kacamata ireng. Niku soalnya men buatan silo. Orang ketoro nek nangis pak. Bahasa dirama wae. Nek biasanya ibu-ibu pancen, nggih. Hati-hati bu, hati-hati, nggih. Jadi kuning. Tapi kecuali dengan memang biasa pakai hitam itu baik. Kemana-mana hitam itu baik. Ya coba lihat di tanah suci itu. Orang Arab itu hitam kalau keluar. Jadi dikatakan seperti gagak gitu. Ya, gagak yang beres. Kalau di rumah ketok semuanya oleh suaminya gitu. Baik, mengubur jenazah. Kalau ada yang saya tanyakan, ini yang dari edaran ini tata cara sholat tidak kurung sesuai HPT itu apa? Himpunan Putusan Tarjih. Nggih. Siap. Jadi hukum mengiringi jenazah adalah juga fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Ya. Tak lompat-lompati aja. Keutamaannya tadi sudah kita bahas ya. Pahalanya sampai ke makam itu 2 qirot. Ya. 2 qirot. Seperti 2 gunung yang besar. Ya. Disunahkan untuk bersegera ketika berjalan mengangkat jenazah. Ya. Kenapa? Ya. Jadi jangan suruh nunggu-nunggu teh anake nang Palembang urung oleh pesawat. Bise yang urung oleh dan sebagainya jangan. Udah disegerakan. Tekan omah ya ngopo kan gitu. Ya. Mesake kon nunggu. Betul nih, jangan lagi anak-anak kudu dikasih tahu yang putrane di luar kota. Kudu dikasih tahu sekarang nek bapak ora ono ibu ora ono wis tak tinggal dhewe ora ono nunggu-nunggunan. Ya. Ibu sehat ora tiliki loro ora tiliki mbok mati kon nunggu kan gitu. Ya. Dianjurkan untuk mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda dengan sifat tarbi, yaitu mengangkat dari 4 sudut keranda. Ya. Jadi itu biasa sudah. Mengiringi dan mengangkat jenazah adalah khusus laki-laki, tidak boleh bagi wanita. Ya. Ini yang tadi saya sebutkan, kata Rasulullah kami dilarang untuk mengiringi jenazah, ini kata Ummu Atiyah ini ya, tapi tidak ditekankan. Ya, jadi ibu-ibu di rumah saja, ya, nggak usah ikut ke makam. Marai riwah memang ya kalau wanita di makam ya pak ya, ya, ngeriwu ibu, estu niku bu, ya, ngeriwu, gus maput. Ini hitam-hitam ini. Ya, hitam-hitam. Koyo niku ora pantes temen nek orang nggawa kembang gitu kan. Itu kan yang perkara pantes apa ora janjane. Ya. Ora mudeng. Nah, itu Pak nyuwun sewu Pak. Itu jenengan mengingatkan nyuwun sewu jangan kemudian kalau ngarep jenazah. Itu sing banyak terjadi ibu-ibu lagi. Ya. Di foto nyung lagi ngaruh pasang status lagi takziah. Nyuwun sewu foto nang dekat jenazah cekrek gitu sampai kuburan, sampai sudah dikubur itu ziarah kubur itu foto nang kuburan nih mudah-mudahan
Tengriki nih. Ya Allah. Ini kalau sudah tidak sakit lagi itu sing mawakan ya. Tidak sakit lagi apa nih? Ya. Itu ya. Nah ini mboten perlu nggih kembang nggih napa payung lho nggih. Tesih enten payung mriki, Pak? Napa fungsine payung? Variasi. Nggih variasi ini kembang, yang variasi ini kok Pak. Nggih, variasi ini. Dan ketika mengiring jenazah itu tidak diperbolehkan ngobrol masalah donya. Jajar karo rembukan bisnis, nggak boleh. Ini mengingat kematian. Pernah ya, sampai kuburan itu tetangga saya lagi dikubur gitu, ya. Di bibir kubur itu, ya. Dia terima telepon, "Oh, nggak usah nganu di atas kuburan itu." Ya sambil guyu gitu, ngakak gitu. Waduh, kira beres gitu. Arta elek kiai itu. Gitu ya. Nggak boleh. Jadi itu kudu concern mengingat kematian. Dan jalannya cepat itu. Ya. Tidak duduk sampai jenazah diletakkan. Ya. Ini sunnah ketika sudah mengubur wudu. Ya, dan siapa yang mengubur? Rasulullah mengatakan begini, ditanya, sapa sing mau bengi ora hubungan karo garwane? Ya. Maksudnya yang tidak hubungan dengan istrinya boleh masuk. Ya. Tapi bukan berarti kemudian dilarang, tapi Rasulullah diutamakan yang semalam tidak berhubungan dengan istrinya. Ini hanya model kalian saja. Kalian kan ada dua macam ya. Ya, namanya apa Pak? Landaan dan ini yang landaan kan ini kan, ya. Ini yang cempuren gitu nih bahasa kita lah ya. Nah, ketika menurunkan jenazah itu, kalau tadi memandikan kan tidak ada doanya, mengkafani tidak ada bacaannya apa-apa, tapi ketika menurunkan jenazah, bacaannya itu Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Itu tidak ada bacaan yang lain, tidak diadani dan sebagainya. Ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah ketika menurunkan itu, ya, diturunkan. Tapi menurunkan yang paling baik itu adalah dari sisi kaki, Pak. Dari sisi kaki, jadi bukan dari samping seperti ini, ya. Saya cari videonya yang dari kanu kan nggak ada ini. Jadi ini contoh yang salah, ya, bukan dari samping, tetapi dari sisi kaki. Kepala yang masuk dulu, kepala yang masuk dulu. Nah ini mungkin Pak ya, ya seperti ini dirangkul gitu. Ibu-ibu oh nggak ada yang merem, ya merem, putih gitu. Tapi ini kan sudah tahu semua. Nah ini semakin karena semakin banyak orang itu semakin banyak yang ngatur Pak. Biasanya gitu dari kuburan, ya. Hah? Jadi begitu. Oke. Nah, ini kan ada seperti ini, kalau di kampung bisa seperti ini terjadi kan? Ada manggarnya barang itu kan? Janur, gagar mayang. Diadani. Jangan ya. Ini pokoknya sudah tidak lagi, ya. Nah ini juga disunahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melempar tanah 3 kali dengan kedua tangannya setelah selesai menutup lahat itu. Jadi ketika mengubar kita ambil tanah 3 kali gitu di sawurke gitu, ya. Ke arah kepalanya bukan di kakinya, gitu ya. Sunahnya hanya itu, ya. Kemudian, ya,
kita itu tidak ada tuntunan untuk doa bersama. Tidak ada tuntunan kemudian bareng-bareng doa. Apa talqin kan nggak ada kan? Ya, yang talqin kan sudah jelas. Tapi kebiasaan kita itu berdoa bersama. Itu kemarin pas Pak Sulis orang yang doa bersama itu kan ya salah. Mudah-mudahan besok nggak salah lagi gitu. Soalnya yuk, kebiasaan gitu. Yang benar adalah berdoa sendiri. Ya bahasanya gitu kan kadang bahasa kemareman, orang marem nih, orang mimpin gitu kan. Ya koyo ora tuh kan nih. Ya, jadi kita mohonkan keteguhan untuk si mayit. Pripun niku? Ya, nek saya bilang Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu gitu aja. Ya, nggak usah panjang-panjang. Jadi kita mohon ampunan untuk dalam. Oke, jadi hanya itu aja. Mau ditambahi doa yang lain ya monggo, tapi ora no diabani, ora karo ndodok, ora karo jagok dan sebagainya. Berdiri aja. Ya, kemudian apa? Sudah, ya. Nah, ada waktu yang terlarang mengubur jenazah ya. 3 waktu di mana Rasulullah melarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak dan mengubur jenazah, yaitu ketika matahari baru terbit hingga sudah naik ke atas. Kita itu jam pinten? Matahari baru naik itu 6 nggih. Nggih, 6. Awal duha. Nggih. Kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, ini sanes kepadan, kepala sampai condong sedikit, kira-kira jam 12 tekan 12 perapat boten nggih. Kemudian ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam, jam pinten? Nggih, meh maghrib niko hampir tenggelam. Sampai tenggelam itu enggak boleh. Tapi kalau malam malah boleh. Ya, malam hari boleh. Nah, itu waktu yang terlarang, nggak boleh kita menguburkan jenazah. Kosek, atau kesusu gitu kan. Tapi kalau mulai misalnya mulai jam 10 kok jam 12 suruh rampung, nah itu kan beda. Masa urung rampung, ya. Jadi misalnya jam berapa? 11.30 gitu. Rampung. Kok yuk 12 urung rampung, gugur terus misalnya kan ya, bisa terjadi kan? Nah, itu enggak apa-apa, artinya sudah ada di situ. Tapi nek niat pada waktu itu enggak boleh. Jadi ini ya, kita ini tidak dibolehkan mentalkin mayit setelah dikubur, tapi hendak berdiri dekat kubur lalu berdoa, ya, memintakan ampunan bagi mayit. Ya, kata Utsman ya, beliau Rasulullah berkata, dahulu bila Nabi selesai dari mengubur mayit, beliau berdiri dekatnya dan bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakan supaya dia diberikan keteguhan karena sekarang dia sedang ditanya. Loh itu, sekarang dia sedang ditanya. Ya, kata Rasulullah gitu. Gitu ya. Jadi harus, nah ini tidak boleh melus-melus kayak gitu itu, ya. Kalau di kota-kota besar bahkan gini, dikasih lampu kayak gini, dikasih murotal gini, ya. Rumangsane sing nang jero kuburan krungu. Ada di dalam surat Fatir ayat 22. Allah mengatakan di sana, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kata Allah. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Surat Fatir ayat 22. Dan kamu Muhammad, kata Allah, tidak akan bisa memberikan pendengaran kepada orang yang ada di dalam kubur. Jadi sia-sia ini. Ya rumangsane men apa? Sinang jero krungu murotal gitu. Ini bahayanya kan, anaknya sogeh ning orang ngerti agama kayak gini, orang yang dibangun men simbah ngaji. Lah sing kudu ngaji sing putune anake tadi, ya. Ini ya sudah enggak ada kayak gini ya.
Apa pernah melakukan? Enggak ya. Itu yang terjadi di banyak kuburan kan kayak gitu tuh. Ya. Wah iki sapa wae ora genah ini. Jajar-jajar gitu saking penuh. Kalau di Wonosobo di mana ini di Mainan nggih. Saya pernah nguburkan di sana itu rampung-rampung, Pak. Terus saya mendekati yang gali itu. Wong jenazah wis siap kok ora rampung-rampung ning gali. Jebul apa? Satu jenazah, satu tengkorak ketemu. Dung. Dikeruk meneh, siji meneh ketemu sampai 3 itu. Jadi satu lubang itu sudah dipakai 3, gue mau dipakai lagi tambahi gitu, Pak. Ya. Saking penuhi. Ya, saking penuhi. Jadi nek jenengan nanti orang ngapling rugi jadi jangan lagi ada dangdutan di situ dan sebagainya. Ada pertanyaan barangkali? Mudah-mudahan tidak ada. Nomor saya sudah dicatat, Bu? Dalam 081 327 226 751. Ulangi. Nggih. 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 Sudah? Nanti yang kagungan apa itu? Instagram bisa dilihat di Instagram saya, ya. Maksudnya Instagram rumah sakit, apa? Instagram makam, ya. Husnul Khotimah PKU. Atau sudah dapat, Pak? Husnul Khotimah PKU, nggih. Follow saja, Pak. Ya. Tapi kalau jenengan mau belajar tentang pemulasaraan jenazah, silahkan buka di YouTube Sangumati Channel, ya. Sangumati Channel. Pokoknya Sangumati Channel ini. Buku apa, Pak? Ya itu Pak, buku praktis. Oh, nggih. Mengenai tak pikir. Nggih. Harus itu. Buku praktis tentang itu Pak, dari Kalkin kan. Makam ini letaknya di sebuah bukit di Dusun Madiwio, Desa Ngadimulya, Kecamatan Solomerto, memakamkan jenazah Bapak Ibu di makam Dengan muslim. yang di Semarang apakah satu yayasan? Boten. Makam ini letaknya di sebuah bukit Boten bener. Madiwio, Desa Ini ketika pertama lagi mau diresmikan. Sekarang sudah berubah. jarak tempuh makam ini Sudah dibangun-bangun. dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dengan akses jalan yang bisa dilalui Ziarah kubur. sampai ke lokasi makam. Ziarah kubur ada pertanyaan, ziarah kubur diperbolehkan. Dulu ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan dulu saya larang. Sekarang silahkan ziarah kubur. Itu untuk mengingat mati. Jadi tujuannya untuk apa? Mengingat mati. Jadi orang muni telek simbah, tapi mengingat mati. Jadi ziarah kubur tidak usah bawa bunga, tidak usah bawa air, tidak ada. Ya. Pesan ini kirim. Buatan kosen. Adalah bimbingan talqin terhadap orang atau pasien rumah sakit yang sedang sakaratul maut. Niki kados niki kuburan ini. Kados kolam renang ngajengi. Yuk kaya Imogiri nika. Khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo, baik itu melakukan pemulasaraan jenazah di rumah duka Tempatnya diziarahi oleh Napa? tempatnya diziarahi pokoknya. dan dengan kerap dimiliki makam muslim Husnul Khotimah ini, maka menjadi lengkap dan sempurna pelayanan kami kepada Bapak Ini kan tanahnya minggah, Bu. Oke. dan memakamkan jenazah Bapak Ibu di makam.
syariat Islam, dan bahkan nantinya, insya Allah makam Bapak Ibu juga akan kami jaga dan kami rawat sesuai syariat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi tanahnya naik Bu, ke atas Imogiri katanya. Ya. Yang di Semarang di Gunung Pati juga begitu Pak. Oke. Harganya yang paling mahal yang kedua. Pinten Bu? Makin ke atas. Dulu tuh saya menggunakan tangga. Nggih. Pinten? Hampir 8. Wah, Riki pokoknya murah Bu. Iuran per bulannya ya 10.000. Wah, Riki 7.000. Lebih murah. Tapi di sana banyak duriannya Pak. Itu ada durian Bu. Itu pohon durian semua. Memang tak sisakan durian. Jadi kalau ada yang tanya fasilitasnya apa? Fasilitasnya iso petik durian sendiri kayak gitu. Ya. Meskipun itu guyon ya. Tapi memang pohon durian Bu. Monggo kalau jenengan mau mirsani sana, WA saya, tak jemput ya, tapi Sabtu atau Ahad. Kita akhiri dulu nggih, cukup nggih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.